Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu kembali bersama kami dalam pembelajaran tematik. Untuk memulai pelajaran kali ini, mari kita membaca doa Hayya bina nahtatim darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya siapkan alat tulisnya, buku pulpena, pensil, penghapus, serta buku tulisnya. Kemudian silahkan simak videonya. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah dalam tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang menyayangi tumbuhan. Ananda sudah siap? Siapkan buku tematiknya dan dibuka halaman 151. Oke, are you ready? Pada pembelajaran bahasa Indonesia halaman 151, kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian wawancara. Kita dapat menemukan informasi dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber itu apa sih, Ustazah? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Tahap awal melakukan wawancara adalah menentukan tema. Setelah menentukan tema, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun menggunakan kata tanya. Apa? Di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan pertanyaan dalam wawancara baiknya ditulis menggunakan kata baku. Nah, silakan Ananda simak teks hasil wawancara berikut ini ya, tentang cara menanam tanaman anggrek. Sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Isi pot dengan media tanam seperti pecahan batu bata, sabut kelapa, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Setelah itu, letakkan bibit di dalamnya dan berikan sedikit air agar pot tidak terlalu basah. Air yang berlebihan dalam pot akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Nah, tanaman anggrek sebaiknya diletakkan di tempat yang lembab. Tanaman disiram setiap pagi agar tumbuh dengan baik. Selanjutnya, menggunakan kata tanya dalam wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan menggunakan pertanyaan. Maksud Ustazah mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Agar mendapatkan banyak informasi saat wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Gunakanlah kata tanya seperti apa, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa untuk mendapatkan informasi. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, adapun kalimat efektif dapat disusun menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
Menggunakan kata tanya dalam wawancara. Perhatikan wawancara berikut ini tentang ekosistem asri di tengah kota. Anak-anak, hari ini kita bersama Pak Guntur. Nah, Pak Guntur adalah salah satu petugas di kebun raya. Jika ada yang belum dimengerti, kalian bisa langsung tanya ya. Dedi, Pak, apa peran kebun raya bagi tumbuhan? Pak Guntur, kebun raya memiliki banyak manfaat bagi tumbuhan. Salah satunya adalah sebagai tempat konservasi atau pelestarian tumbuhan. Dayu, apa saja jenis tumbuhan yang ada di kebun raya selain untuk pelestarian? Adakah kegiatan lain yang dilakukan di kebun raya, Pak? Di kebun raya ditanami berbagai jenis tumbuhan dan dilakukan penelitian terhadapnya. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka tumbuhan di kebun raya akan tetap lestari. Dedi, bagaimana pengelompokan tumbuhan di kebun raya ini, Pak? Pak Guntur, tumbuhan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Hal ini menjadikan koleksi tumbuhan di kebun raya indah dan rapi. Mereka ditempatkan dalam lahan yang ditata oleh para ahli. Selain sebagai tempat penelitian, kebun raya juga dijadikan tempat wisata. Masyarakat di sekitar kebun raya dapat memperoleh penghasilan dari wisatawan yang berkunjung ke sana. Dayu, hore! Kalau begitu, nanti kita bisa berkunjung lagi bersama keluarga kita, teman-teman. Nah, setelah menyimak percakapan wawancara, ya. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Kamu telah mengetahui bahwa wawancara dilakukan untuk mengetahui suatu hal dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber di bacaan yang sebelumnya, yakni Pak Guntur ya. Nah, wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Adapun pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya berikut ini. Yang pertama, apa? Apa biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Selanjutnya, di mana? Di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Selanjutnya, kapan? Kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya, siapa? Siapa biasanya digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Mengapa? Mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya sebuah peristiwa, dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Nah, setelah melakukan wawancara, hasil wawancara ditulis dengan kosakata yang baku dan efektif, seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran matematika. Kali ini kita akan menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Are you ready? Oke, kita mulai ya. Oke, bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Nah, perhatikan contoh garis bilangan berikut ini ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, pada garis bilangan tersebut, setiap garis digambarkan dengan jarak yang sama.
Selain itu terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Oke, pada garis bilangan semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya maka semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Menentukan hasil dari 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Penyelesaiannya adalah 4 ya. Silakan kita tarik garis dari 0 sampai 4. Selanjutnya kita tarik lagi garis dari 4 ya. Kita tambahkan 5 jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi hasilnya 4 ditambah 5 sama dengan 9 seperti itu. Oke, selanjutnya menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Jika kamu sudah mempelajari cara menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan, penjumlahan dihitung dengan cara membuat 2 tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Penyelesaiannya silakan Anda membuat garis bilangan ya. Lalu kita tarik garis dari 0 sampai 9. Setelah itu ditambah dari 9, kita tambahkan 5 garis bilangan lagi ya. 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Dari sini bisa dipahami ya, jadi tinggal kita membuat garis dan kita sesuaikan dengan soal. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran SPDP. Silakan Anda buka halaman 153 karena di situ kita akan membahas tentang ragam hias pada kain batik. Pernahkah kamu melihat kain batik? Tentu sudah pernah, bukan? Oke, pada kain batik terdapat motif hias. Nah, batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Corak tersebut akan membentuk suatu motif hias yang indah. Nah, silakan Anda perhatikan motif hias pada kain batik tulis lasem dan batik kawung, ya. Motif pada kain batik tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Batik tulis lasem memiliki ciri khas motif berbentuk tumbuhan dan bunga. Sedangkan batik kawung menggunakan bentuk geometris dalam membuat motifnya, ya. Digunakan pola ragam hias. Pola ragam hias meliputi motif manusia, hewan, atau tumbuhan. Dan agar dapat terlihat menarik, ditambahkan kombinasi warna. Nah, yang gambar di sebelah kanan ini berikut contoh pola ragam hias yang sederhana, ya. Dan juga contoh pola ragam hias bunga. Oke, selanjutnya yakni motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Bentuk motif hias ada pada karya seni berupa kain, guci, piring, lemari, atau rumah adat. Jenis motif hias ada dua, yaitu motif hias geometris dan motif hias neogeometris. Maksud Ustazah non-geometris. Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang sehingga membentuk motif yang menarik. Nah, motif tersebut biasanya terdapat pada karya seni batik kawung, ya. Batik kawung berasal dari daerah Yogyakarta.
Dan pada motif batik Kawung ini terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya beraturan. Motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Motif hias bentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran. Adapun contoh motif hias bentuk tumbuhan yakni batik Buketan dari Pekalongan. Batik tersebut memiliki motif tumbuhan. Motif tersebut bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Selanjutnya yakni motif hias, termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Bagian dari tumbuhan seperti daun dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Contohnya gambar dekoratif di samping yang mengandung garis dan bidang di dalamnya. Dan untuk memperindah tampilan dapat ditambahkan warna-warna yang menarik seperti itu. Oke, selanjutnya pembelajaran PPKN ya. Yakni kita akan mempelajari tentang tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Anggota keluarga di rumah biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Betul? Oke. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan semua peran serta tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Berikut contoh peran dan tanggung jawab anggota keluarga di rumah Siti. Ayah Siti memiliki peran sebagai kepala keluarga dan ayah Siti bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Sedangkan Ibu Siti bertugas mengurus rumah tangga. Ibu Siti bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan yang ada di rumah. Dan selain memiliki kewajiban, setiap anggota keluarga juga memiliki hak loh. Ayah dan ibu memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga memiliki hak untuk dilindungi dan disayangi. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya seperti makan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Oke, saatnya penugasan. Silakan Ananda sekalian ya untuk mengerjakan. Ayo berlatih muatan matematika halaman 152 dan ayo berlatih muatan SPDP halaman 154. Sekian dari Ustazah Rota. Bye. Demikianlah tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang kami terangkan. Dan semoga ilmu kita bermanfaat. Akhirul kata, hayabina nabda darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.